Selamat malam sahabat RPK dimanapun berada. Kalau masih terjebak macet, kalian sudah benar. Tel Radio di saluran 96,3 FM RPK. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Yamuger on air di RPK di jadwal rutinnya, yaitu setiap hari Selasa di minggu kedua dan keempat, dan hari Minggu di minggu pertama dan ketiga. Talkshow ini merupakan kerjasama Yamuger dengan Radio RPK 96,3 FM. Selama 1 jam ke depan, saya Rusyorita akan menemani sahabat RPK melalui program ini. Sahabat RPK juga dapat berinteraksi dalam talkshow ini dengan menghubungi pesawat telepon 0218000444 atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081518000444 serta melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630. Sudah dapat menulis tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Malam ini talkshow Yamuger sudah yang ke-19. Nah, malam ini temanya berjudul Yamuger menerbitkan pop rohani. Why not? Mengapa tidak? Dan sudah hadir di studio RPK Bapak Epi Ponco Istiono. Selamat malam. Nah, kalau tadi sahabat RPK pembukaannya itu ada lagu rohani. Judulnya apa tadi ya Pak? Lagunya apa? Oh, jangan dong, belum surprise. Ternyata yang nyanyi itu sudah ada di radio, namanya Maria Puspita. Maria Puspita, tadi kan udah pembukaannya. Ya, halo. Gimana tadi? Macet? Macet banget, macet pol. Tapi harus tetap semangat dong ya Kak. Iya dong, semangat dong. Sudah ditunggu-tunggu sama sahabat RPK ini. Maria Puspita tadi udah denger ya lagunya ya, bagus banget. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Maria Puspita, penyanyi, salah satu penyanyi Yamuger. Oke Pak Ponco, bisa nggak sih sahabat RPK paham nih kenapa ada pop rohani versi Yamuger? Terima kasih Ibu Rusyorita. Dan ini memang surprise khusus Kak Maria Puspita dihadirkan, dan Ade loh masih adik ya. Sekarang sekolah atau kuliah? Masih sekolah. Oh, masih sekolah. Kelas berapa? Kelas 3 SMA. Kelas 3 berarti kelas 12 ya. Iya betul Kak. Berarti lagi sibuk-sibuknya ya. Sibuk ujian. Sibuk ujian. Tapi Iya. nyempetin ya ke RPK buat Pasti ngobrol dong. sama sahabat RPK. Oke, Pak. Ya, dan ini memang judulnya cukup menantang ya. Kenapa Yamuger menerbitkan, merilis lagu-lagu pop rohani. Dan memang benar, pertanyaan ini pastilah ada di hampir seluruh gereja ya. Mengapa kok Yamuger menerbitkan lagu-lagu pop rohani begitu ya? Dan apakah berubah haluan? Bahkan sampai sedrastis itu pertanyaan yang diajukan kepada para pembina dan pengurus, Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Yamuger. Tidak ada yang ke saya, karena kalangan gereja kenalnya kan Dewan Pembina dan pengurus, saya baru masuk 1,5 tahun yang lalu begitu. Dan ini perlu dijawab kepada masyarakat Kristiani. Mengapa Yamuger ke situ? Apakah paduan suara, lagu-lagu himne ibadah itu ditinggalkan atau dikurangin begitu? Ya, jawabannya adalah ibadah, lagu-lagu himne itu tetap, karena pengurus itu yang ngurusin, yang membawakan pop rohani itu hanya satu, yaitu Epi Ponco Istiono, saya. 8 pengurus yang lain, bahkan pembinanya semua itu, majority kompetensinya tetap di musik gereja Window Ibadah gitu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran Yamuger kualitas ibadahnya tetap
ya, tetap bahkan terus meningkat, bahkan dengan warna-warna pop rohani ini akan menjadi lebih kental. Nah, itu pertama, jadi kekhawatiran para pendeta, katakanlah gerejawi itu terhadap Yamuger mungkin bisa ditinggalkan, karena Yamuger tetap di situ kompetensinya. Nah, sekarang mengenai pop rohani. Pop rohani ini apakah tiba-tiba, apa karena Pak Ponco masuk ke Yamuger makanya pop rohani terus ada? Nah, begini ceritanya. Itu tidak benar. Pop rohani ini sudah digagas itu sejak lama. Ya. Jadi ketika menceritakan Kidung Keesaan itu, kami kan selalu menyebut konsultasi nasional, ya, KONAS, ya, konsultasi nasional musik gereja yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 16 sampai 18 Juni 2014 begitu. Salah satunya itu adalah memang bagaimana menerbitkan suatu kidung yang dipakai oleh semua gereja yang menggantikan, ya, spesifik di sini ya kami tegaskan bahwa yang menggantikan Kidung Jemaat dan PKJ. Dan itu adalah buku itu yang memuat dari KJ-PKJ dan dari banyak lagu-lagu gereja, semua sinode dimasukkan di situ menjadi 772 lagu, ya, nomornya, atau 802 lagu kalau dihitung ABC-nya. Itu jadilah Kidung Keesaan, dan itu adalah semangat dan harapan dari semuanya yang diwakili oleh PGI begitu. Nah, terus agenda yang berikutnya adalah, ya, agenda ini saya bacakan langsung. Kayaknya ini sudah mau, ya, habis session ini, ya. Nanti saya jelaskan. Operator itu kasih aba-aba. Oke. Ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan tentu saya berharap dukungan para media semua menjadi watchdog sepak bola yang bersih, ya, di mana ini menjadi tujuan yang utama, baru kita bicara prestasi. Seluruh radio anggota PRSSNI mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Umum PRSSNI, Bapak Erick Thohir, sebagai Ketua Umum PSSI. Semoga amanah dan selamat bekerja untuk sepak bola Indonesia yang bersih juga berprestasi. 96.3 RPK FM Jakarta. Yang
Kembali lagi sahabat RPK. Malam ini ada talk show yang Muger bersama dengan RPK dengan judul Yang Muger menerbitkan pop rohani, mengapa tidak? Di studio sudah hadir Pak Epi Ponco, dan yang tadi sahabat RPK dengar yang nyanyi itu juga penyanyinya sudah ada di RPK. Namun kita lanjut lagi, tadi di session pertama Pak Ponco belum selesai menjelaskan ya. Silakan Pak Ponco. Tadi sampai mana ya bahas tentang? Ya, jadi bahwa pop rohani itu juga sudah dicetuskan, sudah dibahas pada saat Konas musik gerejawi di tahun 2014 gitu. Jadi itu sudah ada, dan supaya tidak penasaran begitu, jadi para pendengar ini kami bacakan nih poin-poin langsung dokumen dari Konas Muger gitu ya. Yaitu yang pertama itu di poin 3.3 di sini. Dari banyak poin ini ada poin 3.3. Saya bacakan. Penggunaan musik pop rohani, musik gereja kontemporer dalam peribadahan begitu. Jadi isu itu sudah dibahas secara mendalam begitu. Bahkan di sini ada dasar teologisnya. Jadi tidak hanya katakanlah biasa saja, itu sudah ada dasar teologisnya. Saya bacakan saja karena saya bukan pendeta, jadi saya ambil aja dari sumbernya. Waktu yang pembahas ini kebanyakan pendeta ya. Kemudian yang pertama adalah dari Kolose 3 ayat 16, Efesus 5 ayat 19, Kejadian 4, Mazmur 150, 1 Samuel 18 ayat 6, dan 1 Korintus 14 ayat 15b begitu ya. Jadi ini ada dasar teologisnya. Kemudian ada beberapa poin yang akan saya bacakan bahwa ini sudah dibahas dalam dokumen tahun 2014 ya begitu. Yang pertama adalah nilai-nilai musik pop rohani atau musik gereja kontemporer. Pertama harus koinonia, diakonia, dan marturia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah nilai kabar baik, mendidik anak muda dalam pengajaran, pelayanan kepada yang menderita kelaparan dan kekacauan, ya seperti lagu yang disampaikan oleh Maria itu, pas kan di sini ya, sesuai. Kemudian kekuatan dalam hidup sehari-hari, persekutuan orang percaya. Jadi Yamuger harus berpatokan pada ini, dokumen yang sudah dibuat pada tahun 2014. Terus poin yang ketiga, menjembatani jemaat untuk mengalami perubahan sikap terhadap kegiatan kegerejawian dan musik gereja. Karena mudah dipelajari, karena pop mudah dipelajarin begitu. Nah, ini suasana peribadahan yang baru. Ingat ya, ini dokumen tahun 2014. Berarti yang baru itu ya yang sekarang ini. Dan inilah walaupun sudah dicanangkan tahun 2014 karena memang Yamuger waktu itu masih fokus ya, masih fokus di yang himne yang itu ya, nyanyian himne. Jadi saya diundang lah ke Yamuger untuk ayo Pak Ponco kan dari industri musik, mengerti industri musik begitu. Nah, ayo masuk ke Yamuger pelayanan mengembangkan terutama pop rohani. Jadi saya itu dapat tugas dari para pembina itu untuk mengembangkan pop rohani. Sementara pengurus yang lain masih tetap pada kompetisi. Oke, Kak, itu kita sudah mengerti ya kalau kenapa sih sekarang Yamuger kok ke pop rohani, sudah terjawab ya secara singkat oleh Bapak Epi Ponco. Nah, kita udah gak sabar nih mau dengar apa sih pandangan Maria Puspita, atau seberapa kenal sih dengan Yamuger? Aduh, seberapa kenal sama Yamuger? Awalnya itu tuh aku pernah, sebelum aku ikut Yamuger, aku sempat ikut audisinya dulu. Jadi di situ audisinya banyak banget yang ikutan, bahkan kayak saingannya juga berat-berat banget. Dan puji Tuhan juga setelah beberapa lewatin tahap audisi beberapa kali, akhirnya aku terpilih untuk menjadi penyanyi di Yamuger. Dan
bersyukur juga di situ ketemu orang-orang hebat kayak Pak Ponco, terus juga ada Pak Cosi Pratama, ada banyak sebagainya. Bersyukur banget, puji Tuhan terpilih, terus juga dikasih lagu-lagu dan dipilih untuk nyanyiin aransemen dari Pak Cosi Pratama. Itu termasuk prestasi yang bikin aku tuh kayak wow, bersyukur banget dikasih kesempatan sebesar itu. Dan sebelumnya juga karena aku punya pengalaman menyanyi, kayak seperti aku ikut lomba waktu itu di luar negeri, di Icing World di Swedia. Wow. Ya, dan puji Tuhan aku dapat Grand Champion. Wow. Ya, makanya dan aku juga pengen aktif juga di dunia gerejawi yang contohnya kayak Muger. Nah, jadi aku ikut audisinya dan puji Tuhan aku jadi penyanyinya. Gitu. Tahu ya Muger ada audisi itu dari mana? Aku taunya tuh dari saudara aku. Kebetulan saudara aku ini juga aktif gitu ya. Kayak nyanyi-nyanyi di gereja. Terus dia tahu nih ada audisi Muger dan kebetulan saudara aku ini tuh udah tahu banget aku bisa nyanyi kan Kak dengan prestasi-prestasi aku yang lainnya. Jadi ditawarin, Maria ikut ini aja buat sumbangin juga suaranya buat Tuhan gitu kan. Iya. Jadi jangan lupa juga untuk berterima kasih kepada Tuhan, nyanyi, mengucap syukur kayak gitu kan. Wow, keren ya sahabat RPK. Sudah pernah dengar lagunya Maria Puspita di YouTube? Coba ya cari di YouTube itu Maria Puspita. Sudah rekaman berapa lagu dari Yamuger? Sebenarnya ada banyak dan kebetulan ada juga next project. Jadi gitu. lagu-lagunya pasti akan terus bertambah-tambah terus. Gitu Jadi ya. jangan lupa untuk tungguin dan dengerin aja. Iya. Nggak ganggu sekolah kan ya? Enggak dong, kan nyanyi bikin happy Kak. Oh gitu ya. Iya. Nanti ada sesi Maria Puspita nyanyi ya di studio. Oke, sudah disiapkan semuanya, nanti kita dengar Iya. live gitu. Waktu mau bikin audisi Yamuger gitu kan, itu tuh apa sih visi misinya Pak Ponco? Ya betul. Nah, nomor satu memang Yamuger itu memiliki banyak sekali lagu. Jadi memiliki hak cipta lagu-lagu, misalkan Kidung Gesaan aja ada 772 lagu ya. Belum lagi KPP, Kidung Ceria untuk anak-anak, dan banyak sekali yang kalau pada talkshow sebelumnya itu Pak Sony menceritakan dengan detail. Dan Yamuger itu kurang satu penyanyi, ya kan? Nggak punya penyanyi. Yang kedua adalah aransemen itu jago-jago, memang jagoan aransemen kalau untuk paduan suara. Jadi Yamuger belum punya arranger untuk yang pop. Jadi tadi sudah disinggung sedikit oleh Maria dan juga pernah talkshow di sini ya di RPK pada yang talkshow kalau nggak salah ke-7 ke-8 begitu. Dan ya waktu itu datanglah Pak Cosi Pratama. Pak Cosi Pratama itu beliau arranger. Kalau para pendengar nggak tahu Pak Cosi Pratama, cari di internet atau tanya ke bapak ibu ya, papa mama atau ke kakek nenek. Penggemar sinetron. Oh, penggemar sinetron di situ ya. Jadi beliau datang. Jadi setelah diskusi, Pak Ponco, saya itu sangat rindu untuk membantu Yamuger untuk mengaransemen bagi anak-anak muda begitu. Jadi begitu ceritanya. Jadi waktu itu Pak, setelah diskusi panjang lebar Yamuger dengan Pak Cosi, akhirnya dibuatlah audisi. Dan puji Tuhan ini luar biasa. Kami itu tidak iklan. Jadi audisi itu tahun lalu ya, itu tidak pakai iklan. Nggak pakai iklan YouTube juga tidak, iklan radio juga tidak. Kami hanya mengandalkan kekuatan WA sama Instagram ya? Instagram, Facebooknya sendiri ya, yang bukan sendiri sama WA. Kami sebar dan puji Tuhan tadi kan saingannya banyak.
Ada Maria, berapa sih pesertanya? kamu itu 5 besar ya, atau total sekarang menjadi 7 besar dari 1.515 peserta. Dari Sabang sampai Merauke, harus semuanya itu. Jadi pesertanya itu 1.515 itu yang tercatat masuk. Jadi begitu kisahnya. Jadi memang lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Maria Puspita dan penyanyi lain yang nanti kita harapkan bisa hadir di sini itu aransemen khusus dari Pak Josi Pratama, dan jernih dan dalam segala suasana. Mungkin saya jelaskan untuk apa sih pop rohani. Kalau di tadi di dokumen tahun 2014 kan untuk ibadah anak muda. Kalau sekarang ibadah mungkin tidak untuk ibadah ya. Kalau ibadah kan menggunakan Kidung Keesaan yang versi aslinya, himne. Ini mungkin untuk anak muda seperti itu. Oke, nanti kita kembali lagi sahabat RPK. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum penghakimannya tiba, keadilannya menimpa menghadap. Sebelum penghakimannya tiba, belajarlah kepadanya. Yang berkata dengan tangan terentang ke depan, belajarlah mengasihi dia, berdamailah dengan dia. Sebelum penghakimannya tiba, keadilannya menimpa menghadap.
saja sahabat RPK dengarkan sebuah pujian oleh Glenn Maulani dengan judul Seorang Pengemis, karya Cahyadi Show. Pujian ini juga hadir di Spotify, Apple Music, dan platform digital favorit sahabat RPK. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. Kembali lagi sahabat RPK Talk Show yang Muger bekerja sama dengan RPK. Jika sahabat RPK ingin berinteraksi dengan bintang tamu kita Maria Puspita, penyanyinya yang Muger ya Pak Ponco, dapat berinteraksi melalui telepon 02180000444 atau melalui SMS atau WhatsApp 081518000444 atau install segera aplikasi Sahabat RPK melalui Google Play Store. Oke, aku mau nanya lagi sama Maria. Kenapa, motivasi apa ikut pop Rohania Muger? Motivasi aku ikut pop Rohania Muger ini karena aku juga pengen mengembangkan menyanyi aku, terutama juga untuk ajak anak-anak muda zaman sekarang nih Kak. Kan banyak lagu-lagu kayak misalnya lagu galau, lagu ya kan Kak. Nah, aku tuh juga pengen ingetin kalau misalnya ada juga loh lagu-lagu galau tapi gereja yang bisa yang bagus juga, dengan aransemen juga yang bagus, liriknya yang bagus. Jadi kayak kita juga harus ingat sama Tuhan kalau misalnya kita tuh juga punya Tuhan loh. Gitu. Jadi ya. jangan galau-galau lah gitu maksud aku. Enggak, kalau seumuran Maria tuh bolehlah galau lah ya, tapi galonya jangan lagu duniawi ya, lagu rohani. Dengan kalau lagu rohani itu bentuknya berserah, bentuknya memuji Tuhan. Itu ajakan dari Maria. Ayo, Kidung Keesaan itu bukan untuk para manula atau orang tua ya Pak Ponco. Terbukti loh, Kidung Keesaan dinyanyikan oleh Maria Puspita, siswi kelas 12 SMA mana? Nanti kalau yang mau kenalan. SMA 1 Bekasi. Orang Bekasi. Iya. Terus aku mau nanya ke Pak Ponco, ada risikonya nggak sih lagu pop rohani dinyanyikan di gereja? Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa Yamuger ini dalam memilih lagunya harus berbasis ke lagu gereja. Jadi kalau bukan lagu gereja tidak dikeluarkan oleh Yamuger. Kenapa? Karena sebenarnya kami di Yamuger itu punya keyakinan bahwa Kidung Keesaan itu akan sangat cocok ya, cocok. Tentu saja untuk ibadah bagus, tetapi dia sudah dirancang kalau dinyanyikan secara pop itu akan enak gitu ya. Selain unsur pujiannya itu wajib gitu ya. Nah, kalau untuk ibadah tetap kami merekomendasikan himne ya. Jadi kami Yamuger tidak merekomendasikan pop rohani itu untuk dipakai di ibadah. Namun kalau misalkan ada katakanlah ibadah yang dirancang untuk pemuda misalkan, kemudian pendeta setempat kami ingin iramanya lebih ke pop sesuai jiwa pemuda, itu boleh. Tentu saja kami bukan boleh, kami sangat senang sekali begitu, karena yang dicanangkan tahun 2014 mengenai pop rohani itu sekarang sudah juga bisa digunakan di ibadah, walaupun mungkin tidak di ibadah inti. Misalkan salah satu pos begitu ya, di posnya atau yang jam khusus untuk remaja, ya itu yang dinyanyikan full band begitu. Pada prinsipnya pop rohani itu cirinya adalah dia itu full band. Band itu paling nggak ya ada keyboardnya, ada bassnya, ada drumnya, ada gitarnya seperti itu, ada kajun atau perangkat lain. Tetapi memang kami sih merekomendasikan karena lagu rohani ini
inginnya itu jernih, penggunaan alat musik jangan kebanyakan. Maksudnya yang lain bolehlah sedikit gitu ya. Tetapi yang dominan misalkan piano saja, atau bass, atau drum, atau seperti itu. Jadi yang dominan itu sebaiknya salah satu saja, yang lainnya jadi pengisi begitu. Sehingga pop rohani ini menjadi enak kalau misalkan dibuat sangat katakanlah rame seperti Metallica atau seperti itu, ya boleh-boleh saja sih, boleh-boleh saja. Kan semua tergantung dari ininya. Oh iya. Selera. Iya. Terus kedepannya rencananya apa lagi ya Muger? Ya, ini pertanyaan menarik ini. Apakah berhenti atau sudah? Oke. Ada Pak Bobi di line telepon. Selamat malam Pak Bobi. Ibu dan Pak Ponco ya? Iya, Ya, betul. selamat malam Pak Bobi. Adek Maria. Hai. Hai itu Pak Bobi dari Bintaro. Hai Pak Bobi. Generasi muda ini. Ya. Itu Masih Mbak muda Maria. Pak, masih cantik. Remaja. Perjalanannya masih panjang, luar biasa Pak prestasinya. Mau Oke nanya Pak Bobi nih, mau nanya ke jemaat Maria. Cetakan baru ada nggak Pak? Ya, monggo. Halo. Cetakan baru. Untuk Kidung Kesan Pak Bobi. Oh, kalau Kidung Jumat ya? Kalau Kidung Jemaat masih ada. Kami memang masih menyediakan Kidung Jemaat. Ini di Google di Tokopedia aja. Tokopedia atau Tapi di itu toko cetakan buku Kristen lama, ya Pak. atau gimana? Yang Yamuger. Jadi tokopedia.com/yamuger. Jadi Itu cetakan tahun berapa Pak? itu cetakan baru. Kami tidak menjual kalau dari Yamuger itu, yang kami jual itu cetakan yang baru. Kalau cetakan yang lama kami tidak. Apa di situ ada pengakuan iman juga ya? Pengakuan iman di apa di Kidung Kesan? Iya. Oh, Kidung Kesan tidak tercetak. Nanti Enggak, saya kalau di Kidung Jumat kan ada tuh biasanya. Oh iya Oh, iya iya, pengakuan iya, iman iya. rasuli. Oke Pak, aduh. Iya ini usulnya. Tapi Terima begini, kasih. itu kalau bisa yang baru itu saya mau beli kalau udah kata sorga diganti surga Pak. Kalau Oh, untuk kata- Kidung Kesaan sudah. Surga ya Pak? Sudah, Kidung Kesaan selamat makanya juga salah. ya. Saya senang juga dengan LAI ini Pak Ponco nih, Betul. dengar juga waktu itu. Oh Terima iya kasih betul. Tuhan berkati. Terima kasih. Pak Terima Bobi. kasih Pak Bobi di Bintaro. Jadi next projectnya apa ya Ya Muger? betul. Jadi pertama untuk pop rohani, kita akan atau sudah ya sedang melakukan rekaman untuk berikutnya. Jadi Oh, gitu. tadi sudah disinggung Bersama teman Maria. Dik Maria begitu kan, Nona Maria ya. Atau Sis Maria, kemudian Maria Puspita, kemudian lagu-lagu yang lain ya. Yang lain misalkan ada Vienna, Vienna Pandiangan. Jadi kalau lagu-lagu tadi itu bisa di search di Spotify, di iTunes, di Langit Musik juga ada ya. Di iya. Langit Musik juga ada. Cari aja satu albumnya itu namanya Yesus Kristus itu Tuhan. Gitu ya. Jadi dan kami juga mau menerbitkan album yang berikutnya yang isinya adalah seluruh lagu. Jadi nanti kalau mau mendengarkan pop rohani dari Yamuger itu tinggal search ya Yesus Kristus itu Tuhan tahun 2022 itu ada 19 lagu yang kita akan jadiin satu album gitu. Jadi mencarinya mudah. Jadi dan menariknya sambutan dari jemaat itu sangat bagus. Misalkan Yamuger kan selain tadi pop rohani juga punya lagu-lagu yang untuk kantoria, untuk pemusik yang versi himne itu keywordnya swaranya itu pakai V ya, Victor ya, swara Yamuger. Dan itu dari minggu ke minggu itu listenernya terus meningkat gitu. Yang dari tahun katakanlah awal tahun itu masih belasan begitu, sekarang sudah mencapai ribuan begitu listener di Spotify. Yang unik ya, unik ya. Ribuan dan terakhir baru saya cek itu sudah 1.100. Jadi listenersnya
terus naik dan ini baru loh ya. Jadi jangan dibandingkan yang lain sudah puluhan ribu. Iya, itu kan sudah mulai 3 tahun 4 tahun yang lalu. Ini baru loh ya. Jadi ini sambutan jemaat sangat luar biasa. Jadi silakan kalau untuk versi ibadah itu mencarinya di Spotify, di Langit Musik, di Ijuk, di tempat lain itu dengan Svara Yamuger begitu. Oh gitu. Jadi memang di YouTube atau Spotify Langit Musik itu ada yang memang untuk ibadah namanya Svara Yamuger. Svara yang penyanyinya artinya Svara Yamuger. Oke, kalau untuk pop rohani ini termasuk salah satunya dari 7 itu Maria Puspita. Oke, kalau beberapa waktu lalu itu ada kita mau bicara tentang Kidung Kesan Akord. Kidung Kesan Akord. Udah punya belum Kidung Kesan Akord, Maria? Belum ya. Kamu pernah main band? Pernah. Kalau misalnya di gereja masih jadi song leader? Masih bisa ada. Jadi nanti harus punya nih. Nanti bilang gereja ini Kidung Kesan sudah ada Kidung Kesan Akord. Jadi nanti kalau kita main musik gereja sudah ada untuk para pemusik. Gitu Maria. Ya masih ditunggu interaksinya di 02180000444 atau di SMS atau WhatsApp 0885-1800444. Oke, kita break dulu. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata Yesus Kristus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan, segala
Kristus itu Tuhan. Yesus Kristus itu Tuhan. Oke, sahabat RPK, suaranya merdu sekali Maria Puspita. Tadi itu persembahan buat sahabat RPK. Sahabat mau full lagunya itu ada di YouTube ya, dan Langit Musik serta di Spotify. Oke, Pak Ponco, ada pertanyaan lagi. Ini tuh Pak Ponco, kan kalau Yamuger itu telah mencetak Kidung Kesan Akord, berarti untuk pemain musik gerejawi. Seperti juga untuk kalau kayak Maria Puspita tuh song leader ya, song leader. Berarti nanti next projectnya bisa lomba band ya? Memang ada konsultasi untuk band-band gereja, nanti akan pada saatnya akan dijelaskan lebih detail. Jadi silakan ikuti di beritanya di IG maupun Facebook, terutama di IG Yamuger Indonesia. Dan yang menarik adalah bahwa Yamuger ini juga mengundang, kalau katakanlah para band atau penyanyi atau kelompok musik ya, band gereja, katakanlah misalkan sudah merasa sudah bagus gitu ya, orang lihat udah bagus, kemudian ingin menyanyikan lagunya Yamuger begitu ya. Nah, kami ini mengundang siapapun yang bisa rekaman begitu, kemudian rekamannya bagus ya, nanti boleh dikirim ke Yamuger dan Yamuger akan lihat, akan verifikasi apakah memenuhi syarat. Nah, kalau memenuhi syarat nanti kami akan terbitkan ke rilis itu ke Spotify, ke Langit Musik, ke semuanya. Jadi nama artisnya tetap nama artisnya yang bersangkutan. Jadi selain tadi 7 penyanyi Yamuger yang aransemennya oleh Pak Joji Pratama, kalau misalkan ada beberapa ada grup yang sudah berekaman, itu bisa koordinasi dengan Yamuger. Silahkan nanti kontak IG-nya Yamuger atau kontak ke RPK. Dan ini sudah ada ya. Sudah ada yang dalam sudah datang ke Yamuger, ini dari Bandung, dia menyanyikan namanya Bunga Rampai Pujian. Itu rekaman sudah full dan kami nilai bagus, jadi kami terbitkan ke Spotify. Tertarik nggak Maria? Teman-teman ya, tuh ayo kayak gitu kan. Pasti banyak yang ingin seperti Maria Puspita. Beruntung sekali jadi penyanyinya Yamuger dari 1.500 ya. Iya kan? Luar biasa loh Maria Puspita, perjalananmu tuh masih panjang, akan banyak prestasi-prestasi. Amin, amin. Nanti ujiannya lancar ya. Amin Kak. Gitu Pak Ponco. Supaya kita menemukan bakat-bakat yang lain seperti Maria Puspita ini ya Pak Ponco, untuk memajukan Yamuger. Jujur ya, Yamuger itu sebelum, maaf ya saya bilang ya, sebelum ada pembaharuan, ada perubahan seperti itu, saya sendiri ya Kristen sudah lama tahu Kidung Jemaat, PKJ, tapi itu Yamuger tuh apa yang pencetak. Tapi setelah ada gebrakan-gebrakan seperti ini, wah Yamuger gitu kan, anak muda yang tadi nggak ini akhirnya terlihat, wah antusiasnya ada gitu kan. Yamuger itu dan mulai dikenal kembali anak-anak generasi sentenial, generasinya Maria Puspita SD itu sudah mulai mengenal Yamuger lagi. Gitu ya. Jadi teman-teman tahu dong ya, Maria kamu penyanyi Yamuger. Iya. Iya, jadi kamu sebut penyanyi Yamuger loh. Kamu jangan lupa loh. Iya, penyanyi Yamuger. Terima kasih ya. Aduh, suaranya bagus sekali. Terima kasih banyak Kak. Iya, oke. Ada yang mau disampaikan buat Yamuger? Kalau untuk Yamuger,
Kita semoga bisa terus berkembang, bisa terus mengajak anak muda biar bisa memuji nama Tuhan lewat Kidung Keesaan. Dan juga untuk anak muda zaman sekarang kita harus terus eksplorasi lagi untuk lagu-lagu Kidung Keesaannya, untuk biar kita bisa mengembangkan. Kalau misalnya lagu-lagu gereja tuh bukan cuma Kidung Jemaat atau lagu-lagu yang lain, tapi ada juga Kidung Keesaan. Jadi jangan lupa dengerin, guys. Jangan lupa nonton YouTube-nya Maria Puspita, lagu-lagunya Yamuger. Ini baru 3 lagu loh ya rekamannya ya. Iya. Akan ada lagu-lagu berikutnya. Oke, Pak Ponco, penutup dari acara ini malam ini. Oke, jadi menyambung tadi penjelasan sebelumnya bahwa Yamuger ini mau melayani anak-anak muda dalam bentuk pujian, kemudian dan kita sudah ada contohnya. Salah satu yang tadi saya sebutkan adalah Rahmat F Hulu ya, Rahmat F Hulu begitu ya. Albumnya namanya album Rampai Pujian. Sebenarnya bukan album tapi single ya. Rampai Pujian itu adalah medley Kidung Keesaan 77, 526, 621 dan 684. Jadi berupa medley dan dinyanyikan datang ke Yamuger. Dan ya kita secara periode kalau ditanya berapa sih jumlah listenersnya, berapa sudah di play sekian, nah kami akan sampaikan. Dan kalau nanti ada grup band lain yang katakanlah sudah ataupun sedang rekaman, kita bisa berkoordinasi supaya apa? Makin banyak anak muda yang menyanyikan lagu rohani tapi basisnya adalah lagu-lagu gerejawi. Seperti yang diharapkan pada saat konsultasi nasional gerejawi di tahun 2014 itu. Jadi semua ini ada rangkaiannya. Oke, sahabat RPK, terima kasih untuk mendengarkan kami, pendapat kita setia. Terima kasih untuk Maria Puspita sudah hadir di studio. Juga, Tuhan berkati ya, studinya selesaikan ujiannya dengan luar biasa. Amin. Terima kasih Pak Ponco. Tuhan berkati. Ini dari itu. Hai Maria Puspita, sukses terus ya dalam melayani Tuhan Yesus dengan kidung pujian dan puji-pujian rohani. Terus ini dari belum selesai, kita mau bacakan dulu ya. Dari 08577045 sekian. Selamat malam RPK, selamat malam Yamuger. Hai Maria Puspita katanya. Hai gitu. Dia bilang apa? Sukses terus ya dalam melayani Tuhan Yesus. Amin. Dengan kidung pujian dan puji-pujian rohani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Iya, jadi tidak perlu bertanya tapi apresiasi, ucapan terima kasih. Terima kasih sahabat RPK. Sampai jumpa lagi di talkshow Yamuger di RPK berikutnya. Bye.